Oke, halo teman-teman, selamat datang. Selamat datang kembali di kelas Visual Programming, materi yang ke-6. Oke, minggu lalu teman-teman sudah mempelajari atau sudah membuat project teman-teman sendiri ya, teman-teman sendiri. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang koordinat, teman-teman. Ada yang tahu koordinat itu apa? Ada yang tahu koordinat itu apa, teman-teman? Titik. Titik, betul. Titik apa tuh? Titik apa tuh, Gizar? Namanya yang pintar. Kasih tahu mamanya ya. Titik apa, teman-teman? Selain Gizar, coba yang tadi Gizar kan udah jawab tuh titik. Titik apa kira-kira, teman-teman? Koordinat. Satu sini. Orang tengah. Apa, Gizar? Boleh. Titik pusat. Hadir bener ya. Kurang teh. Titik pusat. Titik pusat, boleh. Jadi, eh, kakak jelasin aja ya kalau gitu ya, teman-teman ya. Eh, Kak, Kak mute dulu. Oke, jadi koordinat itu berkaitan dengan titik dan posisi ya, teman-teman ya. Koordinat itu berkaitan dengan titik dan posisi. Gizar, jangan dicoret-coret. Bisa gak cara hapusnya, Gizar? Oke, kakak bantu hapus ya. Gimana nih? Oke, bentar. Dah. Oke, jangan coret-coret ya, teman-teman ya. Kakak mau jelasin nih. eh Koordinat itu berkaitan dengan titik dan juga posisi ya. Jadi, misalnya nih, teman-teman berada di tempat duduk teman-teman masing-masing. Nah, itu tuh sebenarnya ada titik koordinatnya, teman-teman. Tapi teman-teman tidak sadar dan juga teman-teman tidak menghitungnya. Begitu. Oke, langsung aja kakak jelasin. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa benda ya. Ada pohon, ada kursi, ada sepeda, ada rumah, ada awan, ada matahari. Nah, masing-masing benda-benda tersebut itu memiliki titik koordinatnya masing-masing, teman-teman. Jadi, misalnya nih, jika berada di tengah-tengah persis, maka koordinatnya adalah 0. Nah, kemudian jika di sebelah kanannya 0, artinya dia angka plus. Begitu. Jika berada di sebelah kirinya 0, maka dia angka minus. Oke, langsung aja kakak kasih. Nah, misalnya nih, ini ada titik koordinatnya ya, sepeda dan rumah. Nah, titik koordinat dari sepeda ini misalnya A, sedangkan titik koordinat dari rumah ini adalah B. Tapi A dan B ini hanya perumpamaan saja. Sebenarnya sepeda dan rumah ini ada titik koordinatnya berupa angka begitu. Kakak langsung kasih lihat. Nah, di sini. Titik koordinat dari sepeda ini adalah 1, sedangkan titik koordinat dari rumah adalah 6. Begitu, teman-teman. Jadi setiap benda itu sebenarnya ada titik koordinatnya. Nah, nanti kita akan memakai titik koordinat ini di Scratch ya. Nanti teman-teman akan lebih paham ketika langsung praktek. Di sini akan lebih jelas. Seperti yang kakak sudah jelaskan ya, bahwa titik bahwa titik tengah koordinat adalah 0. Nah, 0 di sini. Ini titik tengahnya. Sedangkan seluruh benda yang berada di tengah 0 akan berangka plus. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 7. Nah, sedangkan benda yang berada di sisi kirinya 0 akan memiliki koordinat minus. Gitu. Di sini ada -1, -2, -3, -4, -5. Oke, sekarang sebelum kita mulai, kakak mau tanya teman-teman. Titik koordinatnya sepeda berapa? Jawab, jawab. Satu. Mike, Mike. Betul, 1. Kalau titik koordinatnya matahari, Enam. 6. Betul. Titik koordinatnya rumah,
Minus Minus. Minus 4. Jangan lupa sebut minusnya ya teman-teman ya. Minus. Rumah adalah titik koordinat minus 4. Kalau pohon? minus 1. Minus 1, betul. Kalau awan? Minus 1 juga. Minus 1 juga. Betul, berarti teman-teman sudah mulai paham ya tentang titik koordinat. Nah, di sini kakak mau jelasin tentang titik koordinat lebih advance lagi ya, lebih jauh lagi. Nah, jadi titik koordinat itu memiliki dua sumbu teman-teman. Sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, sumbu X itu mudahnya adalah yang berada dari rentang kiri, dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan itu disebut sumbu X. Oke. Dari kiri ke kanan itu sumbu X. Nah, kalau yang dari bawah ke atas itu disebut sumbu Y. Dari bawah ke atas itu disebut sumbu Y. Ya, diingat-ingat ya. Kalau dari kiri ke kanan disebut sumbu X, dari bawah ke atas disebut sumbu Y. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin teman-teman ada yang masih bingung tentang X dan Y ini. Ayo mau nanya, nanya aja. Kak, kurang jelas Kak, kurang paham. Tolong dijelasin ulang. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kakak anggap tidak ada kalau diem aja. Oke, kakak lanjut jelasin kalau gitu. Nah, di tengah-tengahnya sumbu X dan sumbu Y ini ada titik nol, teman-teman. Titik nol ini adalah titik pusat. Jadi titik yang berada di tengah-tengahnya sumbu X dan juga di tengah-tengahnya sumbu Y. Dia nol. Nah, cara membaca, kalau tadi kan hanya sumbu X saja ya, dari kiri ke kanan doang kan, kalau tadi. Nah, sekarang dari bawah ke atas juga. Nah, cara membacanya adalah kita menyebutkan angka sumbu X-nya dulu, habis itu kita menyebutkan angka di sumbu Y. Misalnya nih, sepeda. Kakak kasih contoh sepeda dulu ya. Sepeda itu titik koordinatnya adalah 2X, 1Y. 2X, 1Y. Gitu teman-teman. Jadi di sini 2X, 1Y. Gitu ya. Kakak kasih satu contoh lagi. Misalnya gunung nih, gunung. Titik koordinatnya adalah kita sebutin dulu angka X-nya, habis itu angka Y-nya. Jadi titik koordinatnya gunung adalah minus 5X dan juga 2Y. Begitu teman-teman. Titik koordinatnya gunung adalah minus 5X, 2Y. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kakak tes ya sekarang ya. Oke, titik koordinatnya rumah berapa, teman-teman? Rumah. 4X. Minus 4X, terus Y-nya Minus 2Y. minus 2Y, betul. Minus 4X dan juga minus 4Y. Betul. Kalau rumah, apa titik koordinatnya? 4X, betul. Minus 2Y. Betul. Bukan minus 4 ya, X-nya 4. X-nya adalah 4, karena dia ada di sebelah kanannya 0. Kalau X ada di sebelah kanannya 0, artinya plus. Kalau Y ada di atasnya 0, maka plus. Sedangkan kebalikannya. Kalau X ada di sebelah kirinya, 0 itu minus. Tapi kalau Y ada di bawahnya 0, itu minus. Begitu teman-teman. Jadi ini adalah ada di sebelah kanannya 0, 4X. Begitu. Dan juga ada di bawahnya 0, minus 2Y. Oke, kakak tanya satu lagi deh. Kalau pabrik ini berapa titik koordinatnya? 5X. Betul. 3Y. Betul, 5X 3Y. Oke, sepertinya teman-teman sudah mulai paham. Kalau gitu, sekarang kakak akan langsung saja contohkan game yang ada di sini ya. Nah, jadi game pertama, game 1 sampai 3 itu
Durasinya lumayan panjang. Kakak contohin satu aja ya, nomor 1. Nah, ini kita harus ngetik ya angka yang ada di layar, teman-teman. Kita harus ngetik angka yang ada di layar. Nah, di sini kita disuruh ngetik -1, -3, -5, -7, dan sampai -200 ya. Nah, minus itu tombolnya kalau di keyboard ada di sebelah 0, teman-teman. Minus itu ada di sebelah 0 ya. Jadi kita klik nih -1. Nah, -1. Nah, gitu. Terus spasi -3. Di sini nyala ya. Kita harus mencet tombol apa tuh di sini ada clue-nya gitu. Spasi lagi -5, spasi lagi -7, spasi lagi -3, spasi lagi -20, spasi lagi -60, spasi lagi -50, spasi lagi -100, spasi -200. Gitu, teman-teman. Dan di sini nanti ada typing speed-nya. Jadi teman-teman kecepatan ngetiknya tuh berapa gitu. Oke. Sekarang kalau nomor 2 ini kakak contohin. Nah, kalau nomor 2 ini kita disuruh untuk menghindari kita harus menangkap seluruh berlian, teman-teman. Caranya adalah dengan memasukkan titik koordinat yang ada di sini ya. Nah, di sini kan berlian ada di -6. Berarti kita ketik -6. Terus enter. Nanti karakternya akan pindah ke titik koordinat -6. Kita tunggu aja sampai berliannya datang, nyampe ke dia. Begitu ya. Nah, sini ada berlian lagi. Ada di titik koordinat 6. Berarti kita ketik 6, terus enter. Terus kita tunggu. Gitu. Itu nomor 2. Nomor 3. Nah, ini kita disuruh untuk menghindari meteor. Kita disuruh untuk menghindari meteor. Nah, kita juga sama, harus ngetik titik koordinatnya. Tapi ini harus cepat ya, teman-teman ya. Harus cepat. Ya. Nah, ini -5. Oh, berhasil. Ini agak sulit ya, ini ya. Jadi teman-teman harus cepat gitu. Oke. Nanti teman-teman mulai mengerjakan dari nomor 4 dulu aja sampai bintang terakhir ya. Baru habis itu kalau waktunya masih ada, boleh dikerjakan nomor 1 sampai 3-nya. Jadi nanti teman-teman kerjainnya mulai dari nomor 4 dulu. Nah, kakak mau jelasin di sini. Oke. Di sini kita akan menggunakan perintah go to X dan Y. Ya. Go to X dan Y. Nah, kita diperintahkan untuk memasukkan koordinat yang tepat untuk roket. Jadi kita di sini mau meluncurkan roket ya, teman-teman, ke titik koordinat tertentu. Titik koordinatnya ini yang warna merah. Di layar warna merah ya titiknya. Jadi kita langsung aja pakai perintah go to X dan Y. Terus kita sesuaikan angkanya dengan titik koordinat yang ada di sini. Misalnya di sini 4X, 4Y. Jadi langsung aja kita ketik di sini. 4X, 4Y. Terus langsung kita start. Sampai. Congratulations. Kakak contohin satu soal lagi ya. Di sini -2X dan 6Y. Langsung aja kita pakai perintah go to X dan Y ini. -4X dan juga 6Y. Putaran. Oh, salah. -2. -2X. Oke. Sampai deh. Gitu, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Ayo, kalau ada pertanyaan. Belum, Kak. Belum ada? Belum ada pertanyaan? Yakin? Ya? Ini ada yang baru hadir ya? Siapa ya yang baru hadir? Azam ya? Halo Azam? Ya, Om. Azam baru hadir ya? Iya. Lupa tadi. Azam nanti ke ini ya, ke breakout room ya, kakak jelasin ulang. Oke, sekarang silahkan teman-teman buka kelasnya.
buka websitenya terus di share screen ya. Dikerjain dari nomor 4 teman-teman. Dikerjain dari nomor 4. 4 dulu sampai terakhir bintangnya habis. Habis itu baru kalau udah waktunya masih ada, boleh dikerjain nomor 5-nya. Nomor 1 sampai 3. Kerjain sampai jam 19 sampai jam 20 pas ya. Jam 20.00 teman-teman. Sampai jam 20.00. Oke. Sekarang kakak mau ke breakout room dulu ya. Oke, Azam boleh ke room 1 ya Azam ya. Hmm. Halo Azam. Ya. Bentar ya kakak ngurus. Ya, Om. Tadi masuknya jam 7.15 apa 16 itu. Oh gitu. Azam merhatiin materinya sampai mana tadi? Baru sampai yang Y. Ya. Yang minus-minus kok. Yang itu loh. Udah masuk ke game apa masih di materi? Ke game lah sama Oh, udah di game ya. Ya udah, kalau gitu kakak jelasin materinya lagi ya. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang titik koordinat ya Azam ya. Nah, Azam tahu titik koordinat itu apa? ya Apa? menunjukkan Mm-mm. menunjukkan tempat. Betul, betul, betul. Jadi titik koordinat itu menunjukkan lokasi atau tempat yang tepat ya. Tempat yang tepat gitu. Nah, kita ibaratkan sepeda ini ada di titik koordinat A dan juga rumah ini ada di titik koordinat B. Tapi eh, A dan B itu hanya perumpamaan saja. Sebenarnya titik koordinat itu pakai angka ya. Nah, langsung aja di sini Kak jelasin. Nah, jadi masing-masing benda ini ada di titik koordinatnya masing-masing. Misalnya, sepeda ini ada di titik koordinat 1, terus rumah ini ada di titik koordinat 6. Ini ya rumah, terus rumah yang di sini ada di titik koordinat -4. Terus awan nih ada di titik koordinat -1. Mudahnya, kalau dia ada di sebelah kanan, angkanya nanti akan plus. Kalau ada di sebelah kiri, angkanya akan minus. Azam tahu kan angka plus dan minus? Ya, Oke, mantap. kurangi tambah kurangi tambah. Nah, kakak tes ya. Kalau matahari ada di titik koordinat berapa? 7, Salah. Coba dilihat. 6. 6. Oke. Kalau pohon Oh, -1. -1, betul. Nah, sebenarnya titik koordinat itu menggunakan sumbu. Ada 2 sumbu ya, sumbu X dan juga sumbu Y. Pernah dengar sebelumnya? Sumbu X dan Y ini? Sebenarnya. Belum pernah. Oke, kakak jelasin. Nanti Azam sekolah sewaktu-waktu belajar tentang sumbu X dan Y udah paham duluan. Nah, sumbu X dan Y ini eh, adalah sumbu titik koordinat. Mudahnya, sumbu X itu yang rentangnya dari kiri ke kanan. Kalau sumbu kalau sumbu Y itu dari bawah ke atas gitu. Sumbu X dari kiri ke kanan, sumbu Y dari bawah ke atas. Cara mudahnya begitu aja. Nah, cara bacanya, misalnya nih sepeda kan, ada sepeda, sepeda ini ada titik koordinatnya. Kalau tadi sepeda tuh titik koordinatnya misalnya cuma 1 gitu. Angka X-nya doang yang disebut, tapi Y-nya belum disebut. Nah, kalau mau nyebut yang Y-nya juga, kita harus sebut dua-duanya. Jadi, kita sebut dulu angka di X, habis itu kita sebut angka Y-nya. Misalnya nih, sepeda. Kakak contohin, sepeda itu titik koordinatnya 2X, 1,
Y. Begitu. Titik koordinatnya sepeda 2 X, 1 Y. Kakak kasih satu contoh lagi. Misalnya gunung. Gunung itu titik koordinatnya minus 5 X, 2 Y. Gitu ya. Dia ada di tepat di minus 5 X, terus juga tepat berada di tengah-tengahnya angka 2 Y. Begitu Azam. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau gitu kakak tes. Rumah sakit, berapa titik koordinatnya? Rumah sakit minus 2 X Minus 2X, terus 4 Y 4Y, betul. Kalau air mancur? Nggak kakak bantuin. 3 minus Nah, 3 X minus dulu, 3 X dulu, X dulu, X dulu nih. Yang ini nih X nih. minus 1 X. minus 1 X Ya, terus terus Y ini yang Y-nya. 3 Y. Y-nya Y-nya berapa nih? Y itu dari bawah ke atas. X itu dari kiri ke kanan. minus 3 Minus 3 apa? 3 X Y. Y Oke, kakak kakak jelasin lagi ya. Jadi kalau yang ada di bawah itu udah pasti Y. Tapi kalau ada di kiri itu udah pasti X gitu. Nah, titik tengah koordinat itu angkanya 0. Jadi 0 itu berada di tengah-tengahnya X dan Y. Kalau Azam lihat di sini nih, tengah-tengah tuh 0 ya. Jadi kalau di tengah-tengah persis, cara bacanya 0X, 0Y. Begitu. Artinya dia tepat di tengah-tengah. Nah, tapi kalau nggak tepat di tengah-tengah, misalnya ada di kirinya sumbu X, ya di kirinya 0. Di kirinya 0 artinya dia minus, minus X ya. Kalau di bawahnya 0, dia minus Y, begitu. Kalau air mancur ini kan ada di kirinya 0, ada di sebelah kirinya 0, artinya dia minus X. Dan juga ada di bawahnya angka 0, artinya dia ada di minus Y, begitu. Oke, kakak tanya sekali lagi. Kalau rumah ini, berapa titik koordinatnya Azam? rumah min X-nya minus 4 Betul. Y-nya Y-nya 2 2, minus saya yakin. 2 Minus 2, betul sekali. Oke, Azam. Kalau gitu, buka websitenya, terus balik ke main room, habis itu sambil di share screen ya. Oke, Baik. sekarang balik dulu ke main room. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Ada yang belum buka websitenya? Satu ya. Gizar belum buka websitenya Gizar ya. Sini kakak bantuin Gizar. Iya, Terima requestnya. 60. Ingat gak akunnya Gizar? Kalau nggak ingat kakak cek. Hmm.
Oke, Gizar. Silakan dikerjakan langsung dari nomor 4 aja. Nomor 4 dulu, Gizar. Itu yang ada gambar logo gambar itu, logo foto itu diklik, terus nanti langsung next. Nah, itu betul. Siapa yang belum share screen, teman-teman? Wafi, bisa share screen nggak? Tolong open mic, Wafi. Kalau nggak bisa, kakak bantuin nih. Oh, udah nih. Oke, Wafi. Mantap. Wafi kerjain nomor 4 dulu ya, Wafi ya. Itu lama, selesainya lama. Selesainya lama. Jadi kerjainnya nomor 4 dulu, teman-teman. Wah, Azam kemana nih? Azam? Azam, oke, Azam sudah kembali. Tadi keluar ya Azam ya. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan langsung open mic aja ya. Azam tolong share screen ya. Oh maaf, website yang latihannya yang di mana ya? Oke, ku copy lagi ya. Ku taruh di chat ya, Ayah. Ya, Hmm. Ini. -1 spasi -3 spasi -5. Azam boleh share screen dulu. -7. Kerjainnya dari nomor 4 ya Azam ya. Empat belum kebuka, Itu yang Pak. apa? Yang gambar apa logo gambar itu diklik terus next. Soalnya nomor 1 sampai 3 itu lama ngerjainnya. Jadi waktunya juga tinggal 20 menit lagi nih. Jadi ngerjainnya dari nomor 4 dulu aja. Yang empat belum bisa. Iya, dikliknya setelah nomor 3 tuh ada yang logo gambar kan. Setelah nomor 3 diklik aja itu nanti next. Dia masuk ke nomor 4. Hmm. Oh. Ini 3 tadi. Iya, sini. Katanya nanti next. Dan next. Gizar bisa gak Gizar? Coba dilihat itu titiknya ada di angka berapa? Titik merahnya Gizar. Langsung ke 5 enter. Gizar ngerti gak X dan Y? Coba open mic, open mic. Kalau X itu dari mana ke mana? Minus apa langsung 5 enter. Nah,
Oh, itu. Itu dari mana ke mana, Gizar? X sama Y. Betul, X itu dari kiri ke kanan. Kalau Y dari bawah ke atas. Nah, itu yang kanannya itu angkanya berapa? Yang kanan. 5. 2, Buah minus. Coba lihat titik merahnya. Di 2 apa bukan? 4. Nah, 4. 5. X-nya Udahlah. berapa? X-nya itu Mana sih? Gila. Azam kerjainnya dari nomor 4 ya, Azam. Itu lama ngerjainnya. Jadi di Tapi skip aja dulu. gimana nextnya? Nextnya gimana Om ini? Setelah Cuma nomor bisa 3, dimainin. setelah nomor 3 tuh ada logo gambar. Ayo. Gambar ya ini. Setelah nomor 3. Nah, terus diklik next saja. Oh iya ya. Nah, dia nanti masuk ke nomor 4. Oke. Udah masuk nomor 4 gak? Gimana Ya, tadi ini. caranya? Tadi ini deh titik ini. Di share screen dulu ya, Azam ya. Biar kakak bisa Ini bantu. gimana? Share screen tuh di zoom. Di zoom, tombolnya tuh ada di barisan yang sama kayak tombol. Nah, warna hijau tombolnya. Tulisannya share screen. Nah, gitu, Gizar. Bener ya? Dilihat titik merahnya dilihat. Lanjut. Titik merahnya dilihat ya, Gizar ya. Kakak berapa tuh? Lanjut, Gizar. Ayo. Wow, Shiva udah mau selesai. Keren. Ngaco. Safran juga. Arvino udah level 10, mantap. Afrina level 9, mantap. Wafi level 7, keren. Yang lain, siapa yang gak share screen? Fahri? Bisa Fahri? Share screen-nya mati tuh kayaknya Fahri. Mm, mm, mm. Hampir berhasil. Oke teman-teman. Ada pertanyaan? Kakak mau Ya alhamdulillah. kalau nggak ada? Oke Fahri mantap sudah masuk bintang. Baru gituan. Baru pertama, kedua dong. Baru masuk lab langsung bisa. Lanjut Gizar. Jangan senang dulu. GR ya, GR ya Kak, GR Jumawa. Jumawa sombong. Ayo Gizar. Siva udah mau selesai tuh Gizar. Gedein Bang. Ayo, lulus lagi kata kakak. Iya tahu. Oh, ya. Gila parah nih. Begitu aja udah puas. Di atas langit ada langit Bang. Parah nih Kak, gimana nih? Jangan puas dulu Bang, katanya Kak Isam. Ayo lanjut Gizar. Ya, Berapa tuh? Coba dicek titik merahnya. di angka 20. Ya 20 sama 20-nya tuh apa? 20-nya tuh apa? 20-nya Y. Betul. X-nya berapa? 60. Nah, ya udah masukin. Oh, itu Oh, keren nggak minus ya? coba baca dulu yang di kiri itu apa? Yang di kiri itu X apa Y?
Klik-klik aja. Enggak, itu di programnya, di perintahnya, di codingannya. Sini. Ya, baca tuh. Baca coba perintahnya apa? Kak, kalau 2 titiknya kayak mana, Kak? Kalau 2 pakai perintahnya 2. 2 Yang kali dua berarti. di double atas bawah. Dua berarti. Oh, yang go to X-nya Yang 2. salah satu. Ya, go to X-nya 2 kali. Itunya. Coba Gizar baca dulu perintahnya apa? Lihat Bukan, cuma bukan itu. namun Ininya nih. Ini nih, baca nih tulisan. foto X Nah, terus 20 nah, Y 60 nah, plus 60 minus. Kalau strip itu minus plus. 60. Ya, kalau nggak ada stripnya itu plus. Nah, berarti yang di kiri itu X ya. Jangan salah. Masukin. Yang di kanan itu Y. Tuh. Jadi masukinnya X dulu baru Y dulu. Gitu ya, Gizar ya. Y-nya berapa, X-nya berapa. Coba dicek X-nya berapa tuh. Nah, oke. Mantap. Wow. Selebrasi dulu. Bener gak Cristiano tuh? Ronaldo gimana selebrasinya? Cristiano Ronaldo. Aduh. Gimana kita nggak gitu? Lanjut, Gizar. Tuh berapa tuh coba? Ayo. Nah, bingung nih. Mungkin level Ya kan namanya mau hebat. Ditambah kasih kalau nggak ada rintangan nggak seru. seru sih Bang. Berapa tuh? Aja jangan bangga dulu. X-nya berapa coba X-nya? X-nya 80 Ya, Y-nya? 60 Hah? Hah? Dilihat dulu. Lihat. Y-nya berapa Y-nya? 40 Hah? Emang dia satu barisan sama 40? ya sih. Ya enggak dong. Berapa tuh Kak, Y? ini sampai sini, Kak. Oke, kakak cek ya. Ini ya. Ntar kakak cek dulu. Lanjut terus, iya sampai ujung. Sampai ujung. Minus 20 Salah, Gizar, bukan minus 20. Lanjut ya, Harvino ya. Berapa, ayo? Salah. Salah, Gizar. Coba dilihat dulu itu Y-nya berapa. Dilihat dulu gambarnya. Jangan langsung dikerjain, dicoba-coba satu-satu. Berapa Y-nya? Itu kan ada di tengah-tengah. Kakak bilang tadi, kalau di tengah-tengah itu apa? titik apa? Koordinat. Titik Koordinat. koordinat. Nah, itu kan X-nya 80 udah benar. Y-nya itu dari atas sampai bawah kan? Dari bawah ke atas kan Y-nya. Nah, itu ada di tengah-tengah tuh, di tengah-tengah dari bawah ke atas. Berarti berapa kalau di tengah-tengah? 0. Iya, nebak ya. Betul, 0. Kalau di tengah-tengah kayak gitu 0 ya, Gizar ya? Oh iya salah. Oh, itunya minus. Jadi dia ke kiri. Sedangkan titiknya ada di kanan. Lanjut. Kalau di tengah-tengah itu 0. Diingat ya, Gizar ya? Oke? Oke. Oke, lanjut. Ayo, berapa tuh? Ada 2 titiknya sekarang. Kakak izin ke WC bentar ya, teman-teman ya.
Oke, teman-teman. 6 menit lagi. Susah banget. Gampang. Yang tadi belum, Gizar. Belum. Makanya tadi kita tahu aja tuh. Kerjainnya satu-satu. Titiknya kan ada 2. Kerjainnya satu-satu aja. Nah, dia pakai perintahnya di double 2 kali. Bisa. Bisa 2 kali. Pakai 2 perintah. Jadi nanti dia bergeraknya satu-satu ke titik pertama sama titik kedua dulu gitu. X-nya berapa tuh? Ya, Ini plus 60. Yang ini minus. 60. Minus. Ya. Ya, Ya, sama. ya betul. Minus 60, minus 60 sama 60. Betul. 60. Jadi berapa? Satu-satu dulu aja, nggak usah dua-duanya dilihat. Satu dulu. Titik yang kanan dulu coba. Titik yang kanan merah. Tentuin X sama Y-nya dulu. Nah, X-nya berapa? Yang kanan aja, yang kanan. Jangan yang kiri dulu, yang kanan. Nah, itu yang kanan. Berapa X-nya, Gizar? Dilihat. Nah, berapa tuh? 60. Betul. Taruh 60. Y-nya Plus 60. itu beda titik. Yang titik kanan dulu aja. Kan titiknya ada 2. Nah, itu Y-nya berapa yang di titik yang kanan? 40. 40 apa? Minus. Betul. Minus 40. 4 menit lagi ya, teman-teman ya. Yang nomor 2 emang lama tuh ngerjainnya. Oke, coba dijalanin. Bukan minus 20 Y-nya. Minus berapa itu? Nih, kakak bantu deh, Gizar ya. Nih, kan ini ada 2 titik nih. Ini titik pertama, ya. Ini titik kedua. Jadi harus pakai 2 perintah, nggak bisa pakai 1. Ini kan baru 1 nih. Nanti ditambahin lagi bawahnya 1 lagi. Tapi ntar aja, ntar aja. Kita fokus dulu ngerjain titik pertama, Gizar. Fokus dulu ngerjain titik pertama nih, yang kanan. Nah, kita cek dulu X-nya berapa. Kita tarik garis ke atas. Berapa tuh X-nya? 60. 60. Berarti udah betul 60. Nah, sekarang Y-nya. Y-nya berapa? Y-nya di sini nih. Nah, berapa tuh Y-nya? Minus 40. Nah, masukin minus 40. Nah, sekarang kerjain titik kedua. Ntar, jangan di-run dulu. Sekarang kerjain titik kedua gimana? Betul, tambahin 1 lagi perintahnya. Nah, coba titik kedua kerjain sendiri. Berliannya sampai berapa? Kurang tahu kakak, Zafran. Betul, minus 60. Kakak lupa sampai berapa, Zafran? Y-nya berapa tuh? Coba dicek Y-nya berapa. Coba dijalanin, Gizar. Udah, gitu gampang kan? Bener gak? Gampang kan? Nomor 2-nya kalau nggak selesai nggak apa-apa teman-teman. Sekarang sudah habis waktunya. Balik ke Zoom dulu yuk. Kakak mau jelasin materi selanjutnya. Tenang saja, tidak perlu khawatir. Nomor 2-nya emang lama banget ya ngerjainnya ya. Jadi oke.
Berarti yang sudah sampai nomor 2 tadi siapa aja? Syifa sama Azam ya? Sama Zafran. Bener gak? Betul ya? Oke. Yang lain boleh dilanjutin. Kak, kok gini? Udah kembali lagi ya. Udah balik lagi ke Zoom ya? Udah lihat muka kakak belum? Muka teman-teman Udah. yang udah lihat? Udah bintang lihat. 4. Oke. Mantap Azam. Tadi kakak lihat udah jauh ya. Udah sampai berapa titik? 3 titik tadi ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut materi, teman-teman. Kakak akan share screen lagi. Nah, jadi sebenarnya di Scratch itu ada titik koordinatnya juga, teman-teman. Kita di Scratch menggunakan titik koordinat. Nah, kalau dilihat di sini, sprite-nya itu ada di titik koordinat berapa, teman-teman? Ada yang bisa bantu kakak? 0. X0, Y-nya 0. 0 juga. Semua. Betul. Ini karena ada di tengah-tengah, tepat di tengah-tengah ya. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Sebenarnya teman-teman tadi bisa lihat di sini nih. Di sini ada tulisan X 0, Y 0 tuh. Kalau teman-teman lihat, X itu dari kiri ke kanan, Y itu dari bawah ke atas. Ada tandanya juga ya. Kiri ke kanan itu X, bawah ke atas itu Y. Dan di sini angkanya 0. Nah. Terus di Scratch juga ada batasannya ya, titiknya tuh ada batasannya. Kalau X itu batasannya minus 240 sampai 240. Kalau Y batasannya minus 180 sampai 180 gitu. Nah, seperti yang udah kakak bilang tadi, kita bisa mengatur sumbunya itu di sini. X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke, kalau gitu langsung aja kakak contohin di Scratch. Oke. Kita akan kerjain bareng-bareng berapa soal ya? 3 soal lah ya. 3 soal. Oke, soal nomor 1 dulu. Nah, di sini kita disuruh membuat roket agar bisa bergerak di antara 2 titik ketika menekan tombol panah atas dan panah bawah. Jadi kalau kita nanti tekan tombol panah atas di keyboard, maka roketnya akan berpindah ke atas ini. Kalau kita klik atau tekan arah bawah di keyboard, maka roketnya akan berada di sini, di tempat sekarang gitu. Kakak pencet ya tombol atas, nah, dia akan ke atas. Kalau kakak pencet tombol bawah, dia akan ke bawah. Jadi kita disuruh membuat program seperti ini, teman-teman. Nah, yang harus kita lakukan adalah menggunakan event. Ya, menggunakan event. Ada yang masih ingat eventnya apa yang digunakan? Apa yo? When green flag click. Salah. Dan when this flag click. On space key. Terus. Ya, betul. Yang ini ya, when space key press. Tapi nanti space-nya ini akan kita ubah, teman-teman. Oke. Sekarang kita langsung saja membuat programnya. Kita pakai perintah ini ya. When space key press. Terus, karena ini udah ada di atas. Nah, di sini nih, dia titik koordinatnya udah otomatis ada ya di sini ya. Jadi langsung aja kita pakai yang ini, motion. Di bagian motion, go to X dan Y. Gitu. Langsung aja kita taruh. Oh enggak, belum teman-teman. Dia enggak sama. Oke. Dia oke, di sini ya 160 sama minus 8. Nah, di sini juga otomatis berubah, teman-teman. Di bagian programnya, kalau teman-teman perhatikan nih, misalnya roketnya kakak ubah, maka di programnya di sini akan otomatis berubah dan di bagian informasi sprite-nya juga akan berubah ya. Informasi sprite-nya akan berubah
di programnya juga otomatis akan berubah gitu. Misalnya kakak mau bikin yang atas dulu deh. Nah, dia akan berubah angkanya. Terus when space key press ini space-nya kita ganti ke up row. Habis itu kakak mau bikin program untuk yang roketnya pindah ke bawah sini. Kita pakai event lain. Kita bikin event baru. Terus kita ubah down row. Nah, habis itu langsung aja kita pakai ini, go to X dan Y. Karena dia angkanya udah otomatis sama yang ada di properties di sini ya, di properties sprite-nya. Oke, kalau gitu langsung aja kakak pencet tombol atas. Nah, dia akan berubah. Kalau kakak pencet tombol bawah, dia akan berubah posisi juga. Gitu ya teman-teman ya. Gampang ya? Gampang sekali. Kakak cek. Oke, betul semuanya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oh iya, bentar. Ada pertanyaan sampai sini? Nomor 1 ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada langsung aja open mic, nanya. Tidak ada ya? Oke, kalau gitu kakak lanjut ke soal nomor yang kedua. Nah, di soal yang nomor kedua, kita disuruh membuat bintang tersebut muncul secara acak di beberapa tempat. Jadi kalau kita klik bendera hijau, maka bintangnya akan seperti itu ya. Tuh, kayak muncul bersinar gitu dia di beberapa tempat. Oke, ini juga mudah sekali. Kita di sini disuruh pakai motion ya, motion, go to X sama Y, sama pakai wait. Oke, pakai wait juga. Nah, sekarang kita pakai eventnya when green flag click. Habis itu kita atur dulu bintangnya ini, kakak pertama mau di tengah. Terus kita langsung aja pakai perintah go to X dan Y. Dia otomatis angkanya akan sama sesuai dengan posisi bintangnya. Terus kita pakai wait 1 second. Jangan kelamaan 1 second. 0,1 aja. Terus ini tinggal kita duplikat aja teman-teman. Duplikat sekali. Terus duplikat lagi. Bentar. Duplikat lagi. Jangan deh, jangan gitu teman-teman. Kita manual aja ya. Terus ke kanan atas. Terus go to X. Terus pakai wait-nya lagi. Terus ke kiri. Terus pakai ini, go to X lagi, go to X dan Y. Terus pakai wait, jangan lupa. Terus mau ke atas ini. Pakai ini lagi. Sampai kita disuruhnya berapa kali sih? Kalau Pak? Suruhnya 4 kali ya. 4 kali berarti. 4 kali, ini udah 4 kali. Kita pakai wait-nya lagi. Oh, nggak usah. Nggak usah pakai wait. Karena udah perintah terakhir. Sekarang di sini kita ubah jadi 0,1. 0,1. Yang bawah weight-nya juga 0,1. Habis itu kita langsung saja run. Nah, sudah sama ya, kayak di contoh soalnya ya, sudah sama. Oke, kita cek. Oke, sudah betul semuanya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Oke. Kakak kasih contoh satu soal lagi. Kakak langsung kasih contoh soal nomor 4. Nah, kalau di soal nomor 4 ini, kita hanya disuruh untuk menggunakan koordinat X saja ya. X saja nih, motionnya yang X saja. Jadi nggak pakai Y-nya. Kalau kita lihat contoh soalnya, nah si kepiting ini bergerak ya. Bergerak sebanyak berapa kali? Disuruh nggak bergeraknya berapa kali? Coba kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti pakai perintah X ini, oh ini ada nih, sebanyak 5 kali. Nah, kurang lebih sama sih kayak tadi teman-teman. Kita pakai ini aja, when green flag click. Habis itu pakai, kalau tadi kan ada X sama Y ya. Kalau sekarang X aja. Nah, kita atur di sini. Misalnya dari sini. Ulang. 128.
Terus kita juga disuruh pakai weight, pakai weight. Weight-nya bolehlah 1 detik aja. Habis itu kita ubah lagi posisinya, X lagi. Kita ubah lagi, X lagi. Enggak, wait dulu. Wait dulu. Terus X lagi. Terus kita ubah lagi, X lagi. Enggak. Kakak lupa terus wait-nya, teman-teman. Terus X lagi, baru wait lagi. Terus kita ubah lagi posisinya di ujung sini. Terus pakai terakhir X lagi. Oke. Langsung aja kita run. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, karena ini yang diatur hanya sumbu X ya, jadi sumbu Y-nya nggak terpengaruh, teman-teman. Misalnya kakak taruh di bawah sini nih, kepitingnya. Kalau kita run, dia bergerak menyamping sesuai dengan sumbu Y-nya. Jadi yang bergerak tuh hanya sumbu X-nya aja. Nah, kalau kakak taruh atas ini, dia juga akan bergerak ke kiri tuh, ke kanan. Gitu. Sesuai sumbu X-nya. Jadi sumbu Y-nya nggak ikut terpengaruh ya. Jadi mau kakak taruh mana aja, kepitingnya, dia hanya menjalankan perintah sumbu X-nya saja. Gitu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Kita cek. Nggak ada ya? Jika tidak ada, silahkan langsung kerjakan. Tolong di share screen lagi. Waktunya sampai 20:28. 20:28. Oke, Shiva sudah share screen, Gizar sudah share screen, Wafi sudah share screen. Kan Gizar bukanya kembali bukannya dulu. gini ya? Back dulu Gizar. Tadi bukannya yang kita orangnya Gizar back dulu Gizar. aku juga di soal itu keluarin kamu nih ini kah saya Nih yang ini nih Gizar nih. Nih tombol kembali nih. Nah, diklik. Lesson 1 Gizar. Nomor 2. Nomor 2. Lesson 1 nomor 2. Lesson 1 nih lessonnya nomornya 2 gitu ya Gizar ya. Oke, silakan dikerjakan ya Gizar ya. Dibaca soalnya teman-teman biar paham. Oke, sudah share semua ya. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan panggil kakak aja. Sekarang akan kakak mute dulu. Usahakan baca soal dulu ya teman-teman ya. Usahakan kerjakan dulu mandiri. Kalau misalnya sudah benar-benar bingung, udah baca soal bolak-balik, nggak paham-paham, panggil kakak aja.
Kak, ini udah betul, Kak. Oke, kakak cek dulu ya. Ya. Coba dijalanin atas bawahnya. Pakai itu, Vino, pakai keyboard atau tombol atas dan bawah. Udah, Kak, tapi Hmm, Tombol atas dan bawah, Vino. Nah, itu bisa. tapi ini tuh. Hah? Cek dulu. Klik tombol ceknya. Ya, bener ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Kakak mute dulu. Kak, ini benar nggak? Siapa tadi? Bizar ya? Ah, ya, eventnya udah tepat, tapi when space-nya itu diganti, Gizar. Itu kan space. Space itu kan tombol spasi. Nah, kita disuruhnya pakai tombol atas sama bawah. Kalau tombol atas tuh yang mana? Nggak usah diubah, nggak usah dihapus, nggak usah dihapus. Itu eventnya udah benar. Space-nya aja yang diganti, Gizar. Itu kan space tuh. Coba dibaca dulu. When space key press. Dibaca. When space key press itu. Ayo yang mana yuk? Nih yang ini nih, Gizar nih. Nih. Kan itu space. Space itu tombol apa? Spasi. Spasi. Nah, disuruhnya tombol atas. Kalau tombol atas tuh yang mana? Coba dibaca satu-satu. Tombol atas tuh yang mana? Atas bahasa Inggrisnya apa? Tahu gak? Enggak. Atas itu up. Up itu yang mana? Ini. Nah, iya, yang itu. Nah, coba belum selesai. Itu kan baru tombol atas. Nah, sekarang bikin program buat tombol bawah. Sama persis. Jadi bikin yang sama kayak gini. Nah, tuh. Nah, gitu, Gisar, mantap. Iya. Nah, sekarang
Kalau yang bawah tuh bahasa Inggrisnya apa? Bawah. Down. Down, betul. Oke. Nah, sekarang pencet tombol atas sama bawah. Nggak usah pakai green flag, soalnya eventnya bukan green flag. Ini. Pencet tombol atas sama bawah di keyboardnya Gizar. Nah, gitu. Oke. Paham ya? Paham? Iya, paham, Kak. Paham. Silahkan dilanjutkan. Kak, ini bintangnya gerakan pindah-pindahnya berapa kali, Kak? 4 kali. Ini udah 4 kali, Kak. Ya, Satu, weight-nya, dua. weight yang paling bawah nggak usah dipakai. Oh. Oh, yes. Kak, ini udah bener belum? Siapa tadi? Arvino kah? Zafran. Oh, Zafran. Oke, Zafran. Eh, kebanyakan karena disuruhnya 4 kali aja. Itu kan ada berapa kali tuh? 5 kali. Jadi dihapus aja tuh. Nah, terus weight yang paling bawahnya dihapus juga. Kak, tolong, Kak. Ya, Azam. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Azam, oke. Weight-nya itu jadi go to X-nya itu lebih dulu dibandingkan weight-nya. Kalau itu kan duluan weight-nya ya, Azam ya. Nah, weight yang paling atas dihapus aja. Oke. Udah, betul tuh harusnya tuh. Dari depan. Handphoneku. Dari kayak handphoneku. Aduh. Oke. 3 menit lagi ya teman-teman ya. 3 menit lagi kembali ke Zoom. Oke. Yang kesulitan boleh panggil kakak. Shiva mantap sudah level 5. Azam sudah level 3 mantap. Zafran. Level berapa Zafran? Level 4. Mantap. Pino level 3. Gizar semangat level 2. Udah benar Gizar itu, udah benar. Tinggal dibikin yang sama aja tuh, bawah-bawahnya 4 kali. Tapi posisi bintangnya harus diubah-ubah. Posisi bintangnya diubah dulu.
Nah, nanti dia ya programnya akan menyesuaikan posisi bintangnya gitu. Mantap Giza. Kak, ini udah benar, Kak. Oke, kakak cek ya Arvin ya. Jangan Ah, ya. ah, coba dicek Harvino, klik tombol cek. Nih. Oh, coba dilihat. Ah, oh, dia itu ini, Vino. Bentar. Eh, itunya 3 kali aja, itu ada 4 kali Harvino. Terus weight yang paling bawahnya dihapus. Kan itu ada 4 ya. Go to X-nya ada 4. Jadi pakainya 3 kali aja. Terus, ya. Nah, cek. Coba cek. Oh, oke, betul. Di situ kan ada tulisannya tuh, ubah posisi dari bulan 3 kali. Benar ya? Dua menit lagi. Nih. Ini. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis. Kembali ke Zoom. Kita mau penutupan. Semangat, teman-teman. Mantap sekali. Udah ada yang bintang tadi siapa? Siva ya? Oke, teman-teman. Mantap sekali kakak lihat teman-teman, pemahamannya sudah bagus tentang koordinat ya. Hari ini kita sudah belajar tentang sumbu X dan sumbu Y, juga penerapannya di Scratch ya, di programming begitu. Sebelum kakak tutup, ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Mantap. Bagus, kakak sebenarnya senang kalau nggak ada pertanyaan. Harapannya teman-teman paham kalau nggak nanya. Tapi kalau nggak nanya dan nggak paham itu lumayan bahaya, teman-teman. Jadi saran kakak kalau teman-teman tidak paham, langsung aja tanyain ya. Apapun pertanyaannya, kakak akan bantu semampu kakak, teman-teman.
Oke, sebelum kakak tutup, seperti biasa, kita foto-foto dulu. Siapkan gaya terbaik kalian, teman-teman. Kakak mau ikutin Harvino. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Bye.